bicara tanpa data, hanya ngomong saja. Datanya dari Google, datanya dari berbagai medsos, terus menjadi rujukan untuk menyimpulkan tentang pendapat, kemudian dipublish. Ya, sebetulnya itu sah-sah aja. Seperti malam ini yang kita bahas adalah tentang Gus Fuad Pleret, pengasuh pondok pesantren Rodotul Fatihah yang ada di wilayah Bantul. Beliau berkali-kali dikatakan itu bukan ulama, itu bukan guru untuk jadi panutan. Kenapa? Alasannya selalu saja masalah identitas. Pertama, masalah tas kostum, pakaian, atribut yang digunakan. Katanya sih tidak mencerminkan seorang ulama. Dan yang kedua, kalau bicara tidak pakai dalil, tidak menggunakan hadis, asal ngomong. Yang ketiga, memang harus seorang ulama itu punya istri lebih dari satu. Dan yang keempat, ulama kok nyanyi. Dan banyak lagi alasan-alasan yang menyebutkan bahwa beliau ini, sekali lagi, bukan jadi panutan atau tidak pantas jadi guru. Sangat memang gimana ya, Indonesia ini memang membingungkan, terutama masyarakatnya yang masih berpikir sumbu pendek kali ya, gitu kan? Jadi semua itu berbau selalu melihat sesuatu itu harus benar-benar dengan bentuk yang nyata, yang dia mewakili gitu loh. Harus, kalau ulama itu harus pakai songkok, harus pakai jubah, harus pakai tasbih kemana-mana, dan dia ngaji terus kerjaannya, sholat terus, berdakwah terus, dan selalu bicaranya menggunakan dalil, hadis, dan Al-Quran. Itu yang dikategorikan ulama. Sementara yang sebetulnya dia wali, ya sebetulnya ini, ya sebelum jauh ke sana, kalau bicara wali tentu saja ini ada pakar sendiri yang bisa menyimpulkan apakah seseorang wali atau bukan. Nah, di sini saya bukan itu. Saya hanyalah masyarakat awam biasa yang mencoba ikut urun rembuk gitu loh. Wah, ini kok di YouTube pasti nanti juga ujung-ujung cari uang, dimonetisasi. Silakan saja berpendapat, silakan aja, itu sah-sah aja. Saya pribadi menghargai sementara masyarakat yang kalau mencari guru atau ulama itu dengan tadi itu, dengan identitas, itu saya hargain, saya hormatin kok. Saya tidak sedang di sini mengklaim bahwa itu salah. Dan saya tidak mengklaim bahwa ketika saya memilih seorang guru berbeda alasannya, itu saya juga tidak paling benar gitu. Artinya di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ini mari kita selalu mencoba berinteraksi dengan sarana media ini gitu loh. Terus menurut saya bagaimana seorang ulama itu? Seandainya dia tidak berjubah, dia tidak bersongkok, dia tidak, ya pokoknya ciri-cirilah sebagai panutan, ya saya kan sah-sah aja. Toh saya juga menghargai atau menghormati pendapat sementara masyarakat yang memang punya kecenderungan bahwa ulama itu dengan identitas, sementara saya tidak juga gitu loh. Seperti banyak juga yang dikemukakan oleh seorang tokoh budayawan ya, yang tentu saja pasti sudah sangat tahu semua. Ibadah itu pribadi.
ibadah itu pribadi. Artinya urusan pribadi itu urusanmu gitu loh. Itu dapurmu gitu loh. Tapi yang penting bagaimana output akhlak kita kepada masyarakat atau dengan sesama gitu. Seperti tempo hari beliau katakan bahwa aku tidak melihat agamamu, aku tidak melihat siapa kamu. Kamu sholat tepat waktu, kamu rajin ke gereja, tapi aku melihat akhlakmu. Ketika aku sedang bicara, tolong dihargai. Jangan main HP sendiri. Dan ketika bertanya, tataplah mukaku, jangan toleh-toleh. Itu yang sebenarnya. Jadi kita ini sampai hari ini masih terus dijajah oleh yang namanya kemasan atau packaging gitu loh. Jadi dalam yang penting penampilan menarik, isinya bodo amat. Jadi itulah ya, mungkin masyarakat dunia selalu terpesona dengan penampilan. Soal isi itu nomor sekian. Tapi saya pribadi mencoba tidak seperti itu. Nah, kembali ke Gus Fuad Pleret. Sebelum saya masuk ke dalam pesantrennya, kemudian bergabung, saya juga tentu saja saya browsing, saya riset dulu siapa sih Gus Fuad ini. Saya lihat meskipun tidak utuh 100%, tapi minimal 60% saya udah mengetahui beliau ini siapa, keturunannya siapa, kemudian historisnya bagaimana beliau. Saya ikutin terus sampai akhirnya saya menetapkan diri bahwa ya, insya Allah ini menjadi guru saya. Nah, maaf ya, sekali lagi saya tidak mengklaim bahwa saya adalah santrinya, dan mungkin beliau juga mungkin saja tidak akan pernah menganggap saya itu santrinya atau saya itu pengikutnya. Dan justru itu saya lebih bahagia karena di sini berarti saya tetap ada jarak dengan beliau. Coba sekarang kita pikirkan, kalau kita terlalu dekat dengan apapun juga, pasti kita akan buta. Logika kita tidak akan berjalan. Tapi kalau kita bisa menjaga jarak, kita bisa melihat dengan objektif. Karena manusia atau ulama itu ya bagaimanapun juga, beliau itu adalah manusia biasa. Artinya pasti ada salahnya, ada benernya. Cuman secara pengalaman spiritual, pengalaman ilmu yang menyangkut agama, tentu lebih kelasnya lebih berbeda dengan kita. Karena 80% hidupnya pure untuk beribadah. Dan jelas Gus Fuad tidak pernah ceramah, Gus Fuad tidak pernah berdakwah yang di latar belakangnya adalah komersil, artinya dibayar. Itu tidak pernah. Dan untuk membiayai semua kegiatan operasional pesantren dari mana? Ya itu udah rahasia beliau. Jadi perlu diketahui juga ini ya, bahwa beliau Gus Fuad Pleret itu tidak pernah berdakwah, tidak pernah ceramah kemana-mana untuk dibayar, karena beliau menolak. Semenjak beliau menjadi kiai, saat itulah beliau berhenti dari semua pekerjaannya. Bahkan pekerjaan yang sebelumnya pun ditinggal. Dan setelah menjadi seorang kiai, menolak untuk dibayar. Bahkan seringkali menolak panggilan untuk berdakwah, apalagi dibayar. Oke, itu saja sementara pembahasan saya